Pasangan calon Bupati Brebes, Jawa Tengah, Paramita Widyakusuma, Wurja mengikuti debat yang diselenggarakan KPU. Sebagai paslon tunggal, calon Bupati dan calon Wakil Bupati Brebes tahun 2024 sampai tahun 2029 ini memaparkan program kerja 5 tahun ke depan. Sebagai moderator acara debat tampil Yovita Dini dan Sigit Rudianto. Untuk tim panelis, Prof. Dr. Purwo Sasongko dan Dr. Ahmad Hanfan, akademisi, dan Atmotan Sidik, tokoh masyarakat budayawan Pantura. Debat digelar Jumat dimulai jam 14 waktu Indonesia Barat di Hotel Grandian Brebes. Sebagai calon tunggal, tidak ada segmen tanya jawab antar paslon dan hanya diisi pemaparan visi misi, serta program kerja. Beberapa program kerja yang dipaparkan paslon ini salah satunya adalah kontrak farming, kontrak pertanian. Wanita yang akrab disapa Mita ini memaparkan, kontrak farming digagas karena kerap mendengarkan keluhan petani saat harga panen murah atau anjlok. Saat harga murah, Mita berjanji akan membeli bawang merah hasil panen petani dengan harga di atas harga pasaran. Sehingga para petani bisa mendapatkan keuntungan. Saya akan melakukan pembelian hasil panen. Ini sebuah program yang tujuannya melindungi para petani bawang di Brebes dari ketidakstabilan harga. Jadi, nanti hasil panen petani akan diserap pemerintah bila harganya anjlok, dengan harga di atas pasar. Jadi petani kecil tidak mengalami kerugian, beber Mita. Jika terpilih, Mita, Wurja juga akan menganggarkan bantuan pangan. Program ini, sebut Mita adalah program Wardoyo atau Warek Sedoyo. Jangan ada lagi warga yang kurang makan. Karena kami ada program Wardoyo alias Warek Sedoyo, terang dia. Soal infrastruktur juga tidak luput dari perhatian paslon ini. Selama menjabat nanti, keduanya akan memberesi jalan-jalan yang rusak di Brebes. Sarana jalan ini dianggap penting untuk transportasi masyarakat dalam mendistribusikan hasil bumi. Selain itu jalan tersebut untuk meningkatkan produktivitas. Dalam catatan paslon ini, ada ratusan kilometer jalan yang kondisinya perlu mendapat perbaikan. Dalam sektor kesehatan paslon ini memiliki program nakes door to door. Ini untuk mengurangi angka usia harapan hidup masyarakat. Saat acara debat, Mita mengaku prihatin soal angka usia harapan hidup yang rendah. Solusinya adalah nakes door to door. Mereka akan melakukan pengawasan secara langsung dengan terjun ke masyarakat, tandasnya. Untuk mendekatkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, Mita mengatakan, perlu ada peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Di Brebes ada 38 puskesmas dan sebagian sudah rawat inap. Kita akan tingkatkan agar puskesmas semuanya bisa memiliki fasilitas rawat inap. Bahkan kalau perlu dijadikan rumah sakit tipe C, bebernya menjawab pertanyaan panelis. Dalam meningkatkan sumber daya manusia, pasangan calon bupati dan wakil bupati ini akan menjalankan program satu keluarga satu sarjana. Anak dari keluarga tidak mampu akan dibantu pendidikannya agar bisa meraih sarjana. Program lain kami adalah satu keluarga satu sarjana. Kemudian perbaikan jalan dan saluran irigasi. Biar bermanfaat bagi masyarakat, tandas Mita. Ini deretan kiprah Cabub Brebes Paramita selama 5 tahun jadi anggota DPR RI. Nama Paramita Widyakusuma sudah sangat populer di kalangan warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah karena kiprahnya selama 5 tahun menjadi anggota DPR FPDIP. Berbagai program bantuan selama menjadi anggota Dewan sudah tidak terhitung. Anggota Dewan cantik ini akan maju dalam kancah Pilbub untuk fokus membaktikan diri membangun Brebes menjadi lebih baik. Kepedulian terhadap masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah sudah ditunjukkan sebelum menjadi anggota Dewan. Terutama bila ada warga yang hidupnya dalam kesulitan, dia mengaku tidak bisa tinggal diam. Tidak bisa tidur kalau dengar ada warga hidup susah. Apalagi itu saudara saya, sesama warga Brebes, kata Paramita. Pada tahun 2019, wanita kelahiran 1992 ini mencoba ikut dalam kancah politik pemilu sebagai caleg DPR RI. Respon dan dukungan warga atas tampilnya Paramita sangat luar biasa. Hasil rekap perhitungan KPU, dia dinyatakan menjadi peraih suara terbanyak di Dapil IX Jateng, dengan angka 129.000 suara. Usai resmi dilantik, wanita yang akrab disapa Mbak Mita ini pun gaspol. Dengan sekuat tenaga, berbagai program bantuan untuk masyarakat Brebes diperjuangkan. Program bedah rumah untuk masyarakat kurang mampu adalah salah satu program yang berhasil diperjuangkan.
Tidak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2 tahun, dia menyalurkan program bedah rumah sebanyak 3.500 unit. Salah satu yang merasakan program ini adalah Untung Slamet, wanita asal desa Dukuh Turi, Ketanggungan, Brebes. Sebelum mendapat bantuan, rumah Untung Slamet ini sangat tidak layak huni. Rumah dengan ukuran 5x6 meter ini terdiri dari dinding anyaman bambu yang sudah lapuk. Lantai rumah masih berupa tanah yang beberapa bagiannya dilapisi plastik. Bagian depan rumah teras hanya setinggi 1,2 meter, sehingga siapapun yang akan masuk rumah harus membungkukkan badan. Kemudian, Mbak Mita ini juga menyalurkan program bantuan pompa air untuk para petani. Terakhir, tahun 2023, sebanyak 1.228 unit pompa berbahan bakar gas dibagikan secara cuma-cuma kepada petani. Dengan penggunaan pompa air BBG, maka petani berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dengan penggunaan pompa ini bisa menghemat biaya tanam sekitar 65% dalam 1 kali masa tanam. Dia mencontohkan, jika sekali tanam para petani menghabiskan sampai 8 juta rupiah biaya produksi, maka dengan pompa ini bisa menghemat sampai 5,2 juta rupiah. Program-program tersebut adalah sebagian yang sudah disalurkan. Selama menjabat, Mbak Mita juga menyalurkan ribuan unit PJUTS, penerangan jalan umum tenaga surya. Ada lagi, program memberikan pelatihan keterampilan bagi warga dan langsung menyalurkan ke pabrik-pabrik yang membutuhkan. Berikutnya, program BPBL, bantuan pasang baru listrik, untuk 2.500 keluarga miskin secara gratis. Kepedulian tinggi juga ditunjukkan terhadap para tenaga honorer di Brebes. Perjuangan Mbak Mita terhadap honorer ini bermula saat Pemkab Brebes mengajukan formasi PPPK di sebanyak 2.555 orang yang terdiri dari 1.646 tenaga pendidikan, fungsional tenaga kesehatan 813 orang dan tenaga fungsional teknis lainnya 96 orang. Oleh Menpan RB hanya disetujui 1.742 atau sekitar 70%. Menpan RB memutuskan menghapus 813 formasi nakes. Keputusan ini sempat menimbulkan gelombang aksi demo dari para pekerja kesehatan. Atas negosiasi langsung dari Mbak Mita, pemerintah pusat akhirnya mengembalikan 813 formasi tenaga kesehatan pada rekrutmen PPPK Kabupaten Brebes tahun 2023. Sebagai wanita kelahiran Brebes, Paramita juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Di berbagai kejadian bencana alam, dia bahkan rela terjun langsung ke lokasi bencana untuk membantu para korban. Kini wanita yang fasih membaca Al-Quran ini berniat maju dalam Pilkada 2024 sebagai calon Bupati Brebes. Dia beralasan, ingin fokus memberesi Brebes agar masyarakatnya lebih sejahtera. Saya ingin Brebes beres, lebih sejahtera, kata dia singkat. Dia menambahkan, ada beberapa yang menjadi prioritas yang harus ditangani bila terpilih menjadi Bupati. Prioritas itu masing-masing, kesehatan, pendidikan dan pertanian. Di bidang kesehatan, dia menyebut akan menangani masalah stunting, kematian bayi dan ibu yang masih tinggi. Untuk sektor pendidikan, lanjut Paramita, harus ditingkatkan. Artinya, tidak ada lagi anak yang tidak sekolah karena faktor biaya dan meningkatkan sarana pendidikan. Khusus sektor pertanian, dia akan melakukan revitalisasi sarana irigasi bagi petani, agar produksinya meningkat. Menurutnya, pembenahan sektor pertanian sangat penting karena Brebes merupakan daerah agraris dan masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani. Yang perlu diperjuangkan, saluran irigasi agar berfungsi, sehingga tidak ada lagi sawah yang kering, karena air bisa menjangkau ke seluruh area persawahan, tandasnya. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.